Sobat RRI, jika kamu diminta membayangkan alam Papua, apa yang pertama kali lintas di pikiranmu? Hutan tropis yang lebat, pantai pesisir yang eksotis, atau mungkin burung cendrawasih yang menari indah? Semua itu benar. Namun bagaimana jika saya katakan bahwa di tanah Papua, terdapat satu tempat di mana kamu bisa melihat hutan bakau yang panas, lalu berjalan melintasi hutan hujan, hingga akhirnya menyentuh salju abadi di puncak gunung yang membeku. Bukan di luar negeri, keajaiban alam yang ekstrim ini nyata ada di Indonesia. Inilah Taman Nasional Lorentz, situs warisan dunia UNESCO terbesar di Asia Tenggara, yang memegang rekor sebagai kawasan konservasi dengan ekosistem paling lengkap di seluruh wilayah Asia Pasifik. Bagaimana mungkin sebuah wilayah tropis yang dekat dengan garis khatulistiwa bisa memiliki salju alam? Dan kekayaan hayati apa saja yang tersembunyi di dalam laboratorium alam raksasa ini? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, untuk memahami mengapa Taman Nasional Lorentz begitu istimewa, kita harus melihat bentangan luas geografisnya. Kawasan ini mencakup area seluas lebih dari 2,4 juta hektar. Ukuran yang sangat masif ini membelah wilayah Papua, membentang dari pesisir Laut Arafura hingga ke puncak pegunungan Jayawijaya. Karena letak geografisnya yang ekstrim inilah, Lorentz menjadi satu-satunya taman nasional di dunia yang memiliki transisi ekosistem paling tegak lurus. Perjalanan di Lorentz dimulai dari zona pesisir dengan hutan bakau dan rawa-rawa air tawar yang lembab. Seiring pergerakan naik ke dataran tinggi, vegetasi berubah menjadi hutan hujan tropis yang lebat, berlanjut ke hutan pegunungan bawah, hingga masuk ke zona alpin yang didominasi oleh padang rumput dan semak-semak kerdil. Di titik tertingginya, yaitu puncak Kartens Piramid atau Puncak Jaya, yang berketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut, hamparan gletser salju abadi berdiri dengan megahnya. Dengan variasi ekosistem yang tanpa putus dari laut hingga salju, Taman Nasional Lorentz menjadi rumah aman bagi ribuan spesies flora dan fauna, yang banyak diantaranya tidak akan bisa Sobat RRI temukan di belahan bumi lain. Para ahli biologi mencatat ada lebih dari 630 spesies burung dan 123 spesies mamalia yang hidup di sini. Disinilah habitat asli dari burung cendrawasih ekor tita, burung kasuari yang legendaris, serta kanguru pohon dingiso yang sangat langka dan sempat dianggap mitos oleh dunia luar. Selain fauna, kekayaan floranya juga mencengangkan. Lorentz memiliki hutan pegunungan yang didominasi oleh pohon-pohon purba dari genus Nothofagus atau Equum purba, yang jejak evolusinya terhubung langsung dengan benua kuno Gondwana ratusan juta tahun lalu. Keberagaman hayati yang masif ini menjadikan Lorentz sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati paling penting di planet bumi. Sobat RRI, keunikan Taman Nasional Lorentz tidak hanya terbatas pada keajaiban alam dan satwanya saja. Kawasan konservasi raksasa ini juga menjadi tempat bernaung dan ruang hidup bagi berbagai suku asli Papua yang telah menetap di sana selama ribuan tahun. Di antaranya adalah suku Asmat, suku Dani, suku Amungme, suku Sempan, dan suku Nduga. Masyarakat adat inilah yang menjadi penjaga garda terdepan kelestarian Taman Nasional Lorentz melalui kearifan lokal dan hukum adat mereka. Bagi suku-suku ini, alam Lorentz bukan sekedar hamparan tanah dan pepohonan, melainkan bagian dari spiritualitas dan identitas leluhur mereka. Hubungan harmonis antara manusia dan alam yang diterapkan oleh masyarakat adat terbukti mampu menjaga ekosistem hutan tetap rawan dan terhindar dari kerusakan parah selama berabad-abad. Meskipun menyandang status sebagai situs warisan dunia yang dilindungi ketat, Taman Nasional Lorentz kini menghadapi tantangan global yang sangat serius, Sobat RRI. Salah satu ancaman paling nyata adalah dampak dari perubahan iklim global. Peningkatan suhu bumi menyebabkan gletser atau salju abadi di Puncak Jaya terus menyusut secara drastis dari tahun ke tahun. Jika tren pemanasan global ini terus berlanjut tanpa kendali, para ilmuwan memprediksi bahwa Indonesia terancam kehilangan fenomena salju tropisnya dalam beberapa waktu ke depan. Selain faktor iklim, pengawasan terhadap aktivitas perburuan liar, pembalakan, serta pembukaan lahan ilegal di batas-batas kawasan luar juga membutuhkan perhatian ekstra dan teknologi pemantauan yang modern, mengingat luasnya medan geografis Lorentz. Sobat RRI, Taman Nasional Lorentz adalah sebuah monumen alam yang membuktikan betapa ajaib dan kayanya bumi Nusantara kita. Menjaga kelestarian Lorentz bukan lagi sekedar tugas pemerintah lokal, melainkan tanggung jawab kolektif dunia untuk menyelamatkan salah satu paru-paru bumi terbaik yang tersisa.
Menjaga Lorentz tetap lestari berarti kita sedang menyelamatkan peradaban masa lalu sekaligus masa depan ekologi dunia. Sobat RRI, setelah mendengar penjelasan tadi, ekosistem bagian mana nih dari Taman Nasional Lorentz yang paling membuatmu penasaran untuk dipelajari lebih lanjut? Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.